ketemu lagi di Sekolah Minggu. Yeay. Wah, senang sekali ya Kak Oti. Iya. Anggit kita bisa sekolah minggu lagi hari ini. Meskipun masih online ya Kak, tapi kita tetap Sukacita. Nah, untuk memulai sekolah minggu kita hari ini, kita mau memuji Tuhan nih, Kak Anggit sama Kak Oti. Lagu apa ya Kak? Lagu apa ya? Gimana kalau kita... Oh, ini kan pagi-pagi nih Kak. Iya. Yang ada pagi-paginya apa ya Kak? Oh, kita mengucapkan selamat pagi Tuhan. Bagaimana? Oh, setuju. Oke. Ya, baik. Silakan Kak Oti. Semua boleh bangkit berdiri ya. Selamat pagi Tuhan, kau ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oke Kak, kita sekarang mau doa pembuka dulu yuk. Sebelum kita Oke, melanjutkan boleh. sekolah minggu kita hari ini. Yuk adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Sebentar lagi kami mau sekolah minggu. Berkati kami supaya duduk diam dan bisa melakukan firman-Mu. Berkati kakak-kakak sekolah ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke adik-adik, Kak Pilu dan Kak Oti, kan tadi kita udah memuji Tuhan nih, kita udah menyapa Tuhan Yesus, kita udah bersuka cita, memuji Tuhan, mengingat kasih-Nya Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita untuk Mendengarkan firman. Betul banget. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu yang judulnya Firman Tuhan ku dengar. Adik-adik tahu ya? Pasti tahu. Oke, yuk kita mau nyanyi lagu ini. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya dan juga yuk kita mau menyanyi bareng-bareng lagu Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hati
kepada Kak Bambang, dipersilahkan. Jadi yang dikasih Tuhan Yesus, pasti adik-adik baik-baik saja bukan? Ya, sehat karena berkat Tuhan, dan tentu juga karena taat dengan protokol kesehatan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada pagi ini kami datang Bapa untuk mengenal firman Bapa dalam ibadah hari ini. Terangi oleh kuasa Roh Kudus sehingga kami mengerti apa yang Tuhan ingin ajarkan untuk kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan firman untuk minggu Paskah kedua ini kita ambil dari Kisah Rasul 5 ayat 27 sampai 32. Nah, tentu adik-adik sudah siap ya, baik di HP ataupun buku Alkitab. Nah, apa yang akan kita baca ini dengan perikop yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Rasul-Rasul di hadapan Mahkamah Agama, nasihat Gamaliel. Ya, rasul-rasul dalam hal ini Petrus dan Yohanes dihadapkan ke Mahkamah Agama. Kenapa rasul-rasul dihadapkan ke Mahkamah Agama? Apa salahnya? Nah, agar kita bisa mempunyai gambaran yang lengkap, ya. Sebelumnya mari kita mencari sebab-sebab kenapa penangkapan itu terjadi. Kita harus mulai dari kisah Rasul yang dari awal. Mari kita coba lihat ya. Nah, dalam kisah para rasul ini bisa disebut juga lanjutan dari Injil Lukas, sebab yang menulis juga Lukas. Pada awal kisah para rasul ini dikisahkan mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Lalu kemudian Pentakosta, ya, yaitu turunnya Roh Kudus. Penta itu artinya 5. Jadi Pentakosta 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit. Nah, dengan Roh Kudus inilah rasul-rasul menjadi berani bersaksi akan kebenaran Tuhan Yesus dan diberi kuasa untuk membuat mukjizat serta menyembuhkan orang-orang sakit yang lumpuh, buta dan sebagainya, dan makin banyak orang percaya dan menerima Tuhan Yesus. Nah, salah satu mukjizat Rasul Petrus adalah menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir di Bait Allah, di mana orang lumpuh ini menjadi peminta-minta. Petrus dan Yohanes pergi ke Bait Allah. Ada seorang pria di gerbang indah. Sejak lahir, ia tak mampu berjalan. Pekerjaannya meminta-minta uang. Mereka tidak punya uang, tetapi mereka bisa memberi sesuatu yang lebih baik. Pria itu menyangka akan diberi uang. Padaku tak ada perak maupun emas, kata Petrus. Tetapi aku punya sesuatu yang dengan senang hati akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, kata Petrus, berjalanlah. Petrus memegang tangan orang itu, dan tiba-tiba kaki dan pergelangannya menjadi kuat. Ia berdiri dan berjalan. Ia
pergi bersama Petrus dan Yohanes ke halaman Bait Allah. Melompat-lompat sambil memuji Tuhan. Petrus memberitahu mereka tentang kuasa Dia yang telah menyembuhkan orang itu. Ia memberitahu mereka tentang Yesus. Setelah itu, banyak di antara mereka memutuskan untuk mengikuti Yesus juga. Mukjizat Petrus ini membuat geger. Makin banyak orang yang percaya pada Tuhan Yesus, juga makin banyak tanda-tanda mukjizat yang dilakukan. Sehingga orang-orang di sekitar Yerusalem berduyun-duyun datang. Ditulis di Kisah Rasul 5 ayat 16. Hal ini sangat menjengkelkan dan membuat iri para imam kepala. Akhirnya rasul-rasul ini ditangkap, di penjara. Tapi ajaib adik-adik, atas pertolongan malaikat Tuhan, kedua rasul ini dilepaskan dari penjara. Padahal dijaga ketat oleh pegawai-pegawai. Ketika pagi hari dicek, pintu sel penjara terkunci rapat dan pengawal pun tetap berjaga. Tapi kenapa kedua rasul ini bisa lepas? Nah, ini membuat heran para imam, dan ternyata rasul-rasul itu ada di Bait Allah untuk mengajar dengan berani, memilih yang benar, yaitu kebenaran Tuhan Yesus. Lalu kemudian dikirimlah rasul-rasul ini ke mahkamah agama. Nah, sampailah kita pada bacaan Kisah Rasul 5 ayat 27 sampai 32. Ayo mari kita dengarkan firman ini ya. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Adik-adik yang dikasih Tuhan, pada akhirnya kedua rasul ini dilepaskan atas saran Gamaliel, seorang ahli Taurat yang dihormati. Kata Gamaliel, kalau ajaran yang dibawa rasul itu dari manusia pasti nanti akan hilang dengan sendirinya. Tetapi kalau ternyata apa yang dikatakan rasul itu betul-betul dari Allah, maka para imam akan menanggung akibatnya. Nah, akhirnya saran Gamaliel ini dituruti dan rasul-rasul itu dilepaskan. Rasul-rasul itu, Petrus dan Yohanes, menjadi senang bukan karena dilepaskan, tetapi karena telah dianggap layak dan berani menjadi saksi Tuhan Yesus. Adik-adik, kita bisa melihat perubahan Petrus yang dulunya menyangkal Yesus, ragu-ragu dalam melayani, sekarang dengan berani menjadi saksi Yesus di hadapan para imam besar dan ulama Yahudi. Karena apa? Telah dipenuhi oleh Roh Kudus saat Pentakosta, sehingga rasul-rasul itu berani menentukan pilihan yang baik dan berani menyatakan yang baik dan benar. Nah, begitu pula kita, adik-adik dan saya, diberi pilihan untuk mengatakan yang benar, yang sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, dan tidak mau dipengaruhi oleh orang lain. Malah adik-adik, malah kita diminta mengajak teman untuk juga memilih yang baik. Jadi bukan kita saja, tapi kita juga mengajak teman kita untuk memilih yang baik dan benar. Nah, bila kita meminta dari
dari Roh Kudus, pertolongan pasti kita dapatkan dan bisa seperti Petrus dan Yohanes berani dan mau memilih dan mengatakan yang benar. Bagaimana supaya tahu yang benar itu sesuai dengan firman? Ya kita harus setiap baca firman, jangan cemu membaca firman. Memang awalnya mungkin ogah ya, tapi kalau sungguh-sungguh disertai doa, Roh Kudus akan menuntun kita lama-lama, adik-adik. Kita jadi ketagihan firman. Kalau nggak baca firman rasanya kok kurang hari itu. Nah, mari kita berani memilih yang benar dengan pertolongan Roh Kudus melalui setia membaca firman. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami diajari Bapa bagaimana kami harus taat, setia, memilih yang benar dalam menjalani kehidupan kami. Sekaligus kami juga bersaksi dan kami boleh mengajak teman kami juga untuk mengatakan yang benar, yang baik di mata Tuhan. Berkati kami, anak Tuhan, juga dalam belajar kami, ke kesehatan kami, serta ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Namun sebelumnya kita akan membuka Alkitab kita sebagai dasar persembahan hari ini. Mari kita buka bersama-sama di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Kak Bekti akan bacakan ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, persembahan dapat diberikan melalui 3 cara. Yang pertama, persembahan boleh dimasukkan ke dalam amplop, kemudian diberi keterangan persembahan sekolah minggu, dan dititipkan atau diberikan kepada majelis wilayah setempat. Yang kedua, persembahan juga boleh ditransfer ke rekening GKJ Kanaan dengan nomor rekening 074 091 6429. Jangan lupa diberi keterangan juga persembahan sekolah minggu, atau boleh mengirim bukti transfer ke majelis wilayah. Lalu kemudian yang ketiga,
persembahan juga dapat menggunakan kris, yaitu GKJ Kanaan QR. Di aplikasi Shopee, OVO, GoPay, link aja atau scan kris di masing-masing bank. Untuk itu, mari kita akan berdoa. Allah sumber kasih, Allah yang selalu memberikan kebaikannya untuk kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur bila mana Engkau boleh menyertai di dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Terlebih ya Tuhan, saat ini kami ingin memberikan yang terbaik. Ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami ini. Engkau sucikan ya Tuhan, supaya berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah persembahan yang boleh kami persembahkan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan boleh menjadi sarana untuk pelayanan di sekolah minggu GKJ Kanaan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati setiap tangan yang mengelola persembahan ini, dan Engkau memberkati kami semuanya anak-anak-Mu. Puji syukur kepadamu Tuhan, dan kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik semua, Kak Anggit, Kak Oti, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Nah sekarang kita mau meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Ikut Yesus Keputusanku. Kak Pilu dan Kak Oti, kita sekarang mau doa penutup dulu yuk. Ya, boleh. Yuk, kita mau berdoa penutup. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak-kakak sekolah minggu supaya bisa melakukan syuting dengan baik untuk kedepannya. Berkati kami anak-anak semua supaya sehat selalu dan terhindar dari penyakit apapun dan dari bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
April ini berulang tahun. Ayo siapa ya? Boleh melambai-lambai. Boleh. Siapa yang ulang tahun bulan April? Ayo siapa? Wah. Kita mau ucapin ulang tahun ya Kak? Iya betul. Yuk kita mau ngucapin ulang tahun sambil menyanyikan lagu apa Kak? Selamat ulang tahun. Itu. Oke, yuk kita nyanyikan buat teman-teman kita ya. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur berkat ulang tahun padamu teman. Selamat ulang tahun padamu teman. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara sekolah minggu nih. Sedih. Ya, tapi minggu depan kita masih ketemu lagi. Oh jadi nggak jadi sedih. Iya dong, tentu minggu depan kita balik lagi ya Kak, sekolah minggu ya. Iya betul, tapi kita mau masih tetap pesan-pesan kepada adik-adik semua. Apa tuh Kak? Apa ya, harus tetap menjaga kesehatan. Betul, Kak Ami, betul. Kak Anggit, ya. Caranya bagaimana ya? Oh cuci tangan ya Kak ya? Iya, cuci tangan, pakai sabun. Apalagi ya? Pakai ini loh, pakai Masker. selalu pakai masker. Iya, pakai masker, jangan lupa. Terus jaga jarak juga ya. Tuh, Iya. Nah, apalagi Kak? Harus selalu bahagia. Bahagia. Itu tuh yang penting ya Kak. Iya, Penting betul. banget. Sehat-sehat ya adik-adik semua. Sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan berkati. Tuhan memberkati.